Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai kegiatan kita, yakni tentang diskusi metode pembelajaran untuk meningkatkan kualitas belajar peserta didik kita. Harapan saya selaku kepala sekolah di sini adalah mari kita konsisten untuk melaksanakan untuk menggunakan metode di setiap pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sesuai dengan pemaparan metode yang sudah disampaikan sama Pak Ketua Komel tadi, Tiang di sini mungkin sekedar menambahkan ya. Semua tadi sesuai dengan penyampaian metode-metode tersebut sudah ada kekurangan, ada kelebihan, sudah pasti ada kekurangan dan kelebihannya. Mungkin dalam menjalankan metode itu juga terkadang ada kendala. Salah satunya mungkin ketika kita akan melakukan melaksanakan metode pengajaran kita mungkin dengan metode audio atau video, itu kurangnya mungkin di alat dan bahan ya. Mungkin sekedar masukkan sarana dan prasarana yang mungkin masih kurang tersedia di sekolah kita nih, Kitang. Kita sepakat bahwa metode-metode ini sebenarnya sudah kita laksanakan bersama dalam hal materi-materi yang kita sampaikan yang berhubungan dengan metode apa yang harus kita gunakan, itu sudah kita sudah kita lakukan. Namun terkait dengan masih kurangnya dalam hal metode ini, mungkin dari saya pribadi ingin menawarkan satu solusi dari apa yang Tiang dengar, karena memang kita sepakat dengan apa yang ditanyakan dari tadi secara keseluruhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah dijelaskan tentang masalah metode-metode dalam kita melakukan pelajaran di kelas. Dan sudah kita dijelaskan juga tentang kelemahan dan kekurangan kelebihan daripada metode-metode itu sendiri. Menurut Tiang secara pribadi, semua metode itu jelas sudah kita terapkan dan juga menurut Tiang semuanya tidak ada yang tidak baik, semuanya bagus menurut Tiang. Cuma kita kembalikan ke jenis materi apa yang kita ajarkan dalam metode itu sendiri. Karena dalam setiap mata pelajaran itu tentu berbeda-beda metode yang kita gunakan. Dan juga kita sebagai seorang guru, semua metode itu adalah punya strategi, masing-masing guru itu punya strategi dalam sistem belajar dan mengajar. Jadi menurut Tiang, metode kalau kita anggap satu metode itu baik, tentu yang lain juga metode itu semuanya baik. Kenapa? Tiang contohnya dalam olahraga, tentu Tiang kebanyakan memakai metode demonstrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya. Terkait apa yang telah disampaikan Pak Ustadz tadi tentang berbagai macam metode, ada 4 metode yang harus kita laksanakan dalam pembelajaran. Pertanyaan saya di sini ya Pak Ustadz, metode yang manakah yang harus kita gunakan agar tujuan pembelajaran bisa tercapai dan pembelajaran bisa berjalan dengan baik? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Di sini saya ingin menambahkan sedikit dari pernyataan Pak Guru Yadi, di mana dalam kita menentukan metode atau strategi yang kita gunakan di kelas sesuai pengalaman saya ya. Jadi
kita lakukan metode tersebut sesuai dengan kebutuhan atau kemampuan setiap peserta didik. Tidak jauh juga melihat materi yang kita gunakan, karena setiap peserta didik memiliki keunikan, kemampuan, dan karakter yang berbeda-beda. Sekian dari saya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami tanggapi dari pertanyaan Bapak dan Ibu Guru tentang metode yang kita atau yang tepat kita gunakan. Menurut kami di sini metode yang kita gunakan adalah kita harus sesuaikan pertama dengan materi ajar yang ada pada modul ajar kita. Ini yang pertama. Yang kedua, sesuai apa yang disampaikan oleh Ibu Depki, bahwa kita harus sesuaikan dengan peserta didik. Jadi kemampuan peserta didik itu juga harus kita kita sesuaikan. Jadi yang pertama, sesuaikan dulu dengan materi ajar. Tidak akan mungkin satu materi ajar itu akan pakai metode itu saja. Misalnya kalau metode tanya jawab, nah tidak mungkin akan kita pakai metode tanya jawab saja. Tentu nanti kita akan sesuaikan. Kemudian yang kedua, harus kita sesuaikan dengan kemampuan peserta didik atau siswa kita, karena siswa itu masing-masing berbeda kemampuannya. Ada yang sudah TK, ada yang belum, atau ada yang sudah bisa baca, ada juga yang belum. Nah itu yang bisa kami sampaikan, tanggapi. Sekedar itu. Saya kira kita cukupkan sampai di sini diskusi kita, dan insya Allah, dan saya hakul yakin niki ketua Kombel kita akan memprogramkan kapan waktu kita akan membedah modul. Sekali lagi terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu Guru, dan mohon maaf saya sampaikan kalau ada kekeliruan dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.